Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Setelah sebelumnya kita membahas 3 part untuk alur cerita seri Gensoki volume 27, sekarang kita akan melanjutkan ke part selanjutnya. Video ini adalah part keempat sekaligus part terakhir untuk pembahasan volume 27, dimana tentunya ini juga adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Nah, di part terakhir ini kita akan melihat bagaimana Ryo akan mencoba menyelamatkan Christina, pertarungan Ryo melawan Lina, hingga kematian Christina. Part terakhir ini bakalan seru, jadi siapkan diri kalian dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Sekarang kita berpindah sedikit ke interlude yang memperlihatkan obrolan Christina dengan Huguenot beberapa saat sebelumnya. Tepatnya ini tuh adalah detail pembicaraan setelah Christina menurunkan pangkat Huguenot sebelumnya. Yang dimana detailnya tuh udah kita bahas juga di video part pertama. Nah, jadi setelah pembicaraan turun pangkat Huguenot waktu itu, Christina tuh tiba-tiba menyuruh Huguenot untuk berkhianat. Huguenot tentu saja bingung dan bertanya apa maksud Christina. Christina pun menjelaskan kalau begini terus, restorasi tuh nggak bakalan bisa bertahan. Christina pengen mempertaruhkan regalia dan kenaikan tahtanya sebagai Ratu Beltram untuk membuat Duke Arbor mengembalikan Rodania dan para tawanan yang udah ditangkap. Nah, tapi menurut Christina itu semua nggak cukup. Itu hanya bisa sedikit memperpanjang umur restorasi saja. Karena itulah Christina pengen mengubah Beltram dari luar dan juga dari dalam. Dari luar ada restorasi dan dari dalam ada Huguenot. Karena itulah Christina pengen Huguenot berkhianat dan bergabung ke tim Beltram untuk mengubahnya dari dalam. Jadi kedepannya jalan Huguenot tuh akan sangat berat. Ia tuh akan dicap sebagai pengkhianat. Lalu di sisi lain ia juga harus berakting dan berpura-pura agar seolah ia tuh beneran membelot pada Duke Arbor. Nah, yang lebih masalah lagi, Duke Arbor tuh orangnya curigaan. Jadi tentu saja nggak bakalan mudah agar Huguenot bisa dipercaya. Nah, disinilah Christina menjelaskan kalau ia tuh akan memberikan oleh-oleh pada Huguenot untuk diberikan pada Duke Arbor. Oleh-oleh yang dimaksud tuh ternyata adalah regalia dan kepala Christina. Dimana itu semua memang adalah dua hal yang paling diinginkan oleh Duke Arbor. Dengan itu, maka harusnya Duke Arbor tuh bisa mempercayai pengkhianatan Huguenot. Mendengar itu tentu saja Huguenot langsung kaget. Ia bahkan sempat pengen gantiin Christina untuk dikorbankan. Tapi Christina jelasin kalau itu nggak bisa, karena yang paling pengen disingkirkan oleh Duke Arbor itu adalah Christina, bukan Huguenot. Menurut Christina, ini adalah jalan terbaik untuk bisa mengubah masa depan negara jadi lebih baik. Nah, di sini Huguenot takut jika bahkan setelah mengorbankan Christina, Huguenot tuh masih gagal dan gak bisa mengubah apapun. Tapi Christina tuh di sini sangat yakin dan percaya pada Huguenot bahwa ia pasti akan bisa melakukannya. Dan bahkan hanya Huguenot lah yang bisa melakukan misi ini. Huguenot kemudian bertanya apakah Christina nggak takut jika misalkan ia tuh dicap buruk oleh orang-orang. Misalnya jika ia dicatat sebagai penyihir yang mengacaukan negara setelah kematiannya. Tapi Christina tuh ternyata nggak peduli dengan dirinya. Yang terpenting adalah masa depan negara. Itu karena ia adalah Christina Beltram. Nah, ketika mendengar itu, di sini Huguenot tuh langsung berlutut dan bersumpah untuk mempersembahkan kesetiaannya seumur hidup pada Christina. Dan dengan begitu, Christina pun mempercayakan misi rahasia ini pada Huguenot. Nah, setelah memberikan misi rahasia pada Huguenot, Christina juga memberitahu tentang ini semua pada dua orang yang ia percaya nggak bakalan mengkhianatinya. Mereka berdua adalah Vanessa dan Alfred. Christina berharap kalau Alfred juga bisa ikut membantu Huguenot saat berkhianat nanti. Nah, sebenarnya Christina juga percaya pada Roana, Flora, dan Celia. Tapi ia tuh nggak memberitahu tentang ini pada mereka. Karena ia tuh sangat takut kalau rencananya bakal diam-diam mengalir dan diketahui oleh Ryo juga. Christina benar-benar nggak pengen melibatkan Ryo dalam rencananya ini. Nah, singkatnya Christina akhirnya bisa membuat Duke Arbor mengembalikan Rodania dan para tawanan. Dan di sisi lain, ternyata akting Huguenot juga berhasil dan ia bisa dipercaya oleh Duke Arbor.
Lalu yang terpenting, Duke Arbor juga udah mau menyetujui syarat terakhir yang ia berikan, yaitu ia pengen agar Flora tuh bisa menjalani hidupnya sendiri. Itu adalah satu-satunya yang bisa ia berikan sebagai seorang kakak. Jadi meskipun ia akan dieksekusi, Christina tuh udah nggak punya penyesalan lagi. Nah, sekarang scene berpindah kembali ke timeline saat ini. Di saat yang sama dengan saat eksekusi Christina dilakukan, Vanessa akhirnya tiba di Kerajaan Galar. Ia kemudian segera mengunjungi mansion Rio bersama dengan Flora dan orang-orang dari restorasi. Setelah semua orang berkumpul, Vanessa kemudian menjelaskan situasinya, bahwa Christina tuh udah ditangkap dan saat ini akan dieksekusi. Vanessa juga menjelaskan kalau rencana Christina ini tuh sebenarnya rahasia dan gak boleh diberitahu pada siapapun sampai semuanya selesai. Tapi pada akhirnya Vanessa tuh melanggar janjinya dan saat ini ia memberitahukan tentang ini pada semua orang. Selain itu di sini Vanessa juga memberikan surat terakhir dari Christina pada Flora. Intinya di surat itu tertulis kalau Christina akan dieksekusi atas kehendaknya sendiri. Di sana juga tertulis isi dari 2 perjanjian antara Christina dengan Duke Arbor, yang detailnya tuh udah kita bahas di video part sebelumnya. Nah, ketika Flora membaca perjanjian kedua, yaitu Christina ingin agar Flora bisa memilih jalan hidupnya sendiri, di sini Flora tuh langsung nangis. Setelah itu Vanessa kemudian memohon pada Rio untuk menyelamatkan Christina. Menurutnya hanya Rio lah yang bisa menyelesaikan situasi ini. Bahkan di sini Vanessa tuh juga sampai bersujud. Rio kemudian menenangkan Vanessa dan bertanya kapan eksekusi Christina akan dilaksanakan. Vanessa menjelaskan kalau eksekusinya tuh dilakukan saat ini, di saat yang sama dengan mereka ngobrol saat ini. Jadi mau itu pakai kapal sihir, seni roh angin untuk terbang, semuanya tuh nggak bakal sempat untuk tiba di Beltram tepat waktu. Karena itulah di sini Rio langsung mutusin untuk memanggil Aisyah agar ia bisa berasimilasi dan menggunakan kekuatan transenden. Dengan kekuatan transenden, Rio berpikir kalau ia tuh bisa mencapai kecepatan yang gak masuk akal dan tiba tepat waktu. Tapi sebelum Rio melakukan itu, tiba-tiba Lina muncul dan menghentikan Rio. Oh iya, saat ini Lina tuh merasuki tubuh Miharu, tapi ia tuh mengubah wujud dan penampilannya menjadi Lina yang asli. Nah, di sini Lina kemudian mengingatkan kembali kalau dia menggunakan kekuatan transenden secara berlebihan, maka ia tuh nggak tahu efek apa yang akan terjadi pada tubuh Rio. Bahkan bisa aja Rio tuh akan mati di tengah jalan. Tapi meskipun begitu, Rio tuh tetap akan melakukannya, dan ia tuh menyuruh Lina untuk minggir. Rio bener-bener nggak peduli. Jadi pada akhirnya Lina pun mengalah dan bilang ia akan mengantar Rio ke Beltram dengan sihir teleportasi. Nah, sebelum berangkat di sini Flora yang baru aja udah nangis kemudian memohon pada Rio untuk menyelamatkan kakaknya yang tercinta. Rio pun tersenyum dan mengatakan kalau ia pasti akan menyelamatkan Christina. Setelah itu, Rio bersama dengan Lina pun akhirnya berteleport dan menghilang dari tempat. Nah, sekarang latar tempat berpindah ke Beltram. Jadi tepat setelah berteleport, Rio bersama dengan Lina langsung tiba di langit Beltram dalam sekejap. Rio kemudian melihat ke bawah dan benar saja ia menemukan Christina yang ada di panggung eksekusi. Rio langsung ingin turun dan menyelamatkan Christina, tapi Lina menghentikannya dan mengingatkan Rio untuk menggunakan topengnya. Karena tentu saja ini tuh udah di luar area cakupan sihir Lina, jadi aturan Tuhan untuk transenden akan berlaku. Sambil memakai topengnya, di sini Lina juga menjelaskan atau lebih tepatnya mengkonfirmasi apakah Rio tuh benar-benar ingin menyelamatkan Christina. Karena sebenarnya ini semua tuh adalah rencana dan pilihan Christina sendiri. Lina menjelaskan kalau rencana Christina tuh pada akhirnya akan membuahkan hasil. Benih masa depan yang gak bakalan bisa dicapai tanpa pengorbanan Christina akan segera ditanam. Kalau misalkan Rio ikut campur di sini, maka masa depan tuh bisa berubah. Karena pada dasarnya Christina Beltram tuh udah ditakdirkan akan mati di sini. Tapi meskipun begitu, Rio di sini mengatakan kalau ia tuh pengen menyelamatkan Christina. Seolah menyukai jawaban Rio, di sini Lina langsung tersenyum, lalu menyuruh Rio untuk segera turun dan menyelamatkan Christina. Dengan begitu, seperti yang terjadi di akhir video sebelumnya, Rio pun berhasil menghentikan eksekusi dan datang untuk menyelamatkan Christina. Tentunya para prajurit itu langsung mengepung Rio dan ingin menangkapnya.
Tapi seperti yang kita tahu, bagi Rio, para prajurit biasa tuh cuma kerikil di pinggir jalan. Dan tentunya ia tuh bisa langsung membereskan semuanya dengan sangat mudah. Ketika melihat kekuatan Rio, semua orang di sini tuh langsung kaget dan bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Charles juga terlihat panik dan ia bertanya pada Duke Huguenot. Tapi tentu saja Duke Huguenot juga kebingungan karena situasi ini tuh nggak ada dalam naskah dan rencana Christina. Ia bertanya-tanya siapa sosok misterius yang tiba-tiba ikut campur ini. Sementara itu Christina di sini berteriak dan mengatakan kalau ia tuh nggak pengen diselamatkan dan ia tuh harus mati di sini. Duke Arbor juga mendengar itu. Jadi ia pun berkesimpulan kalau ini tuh bukan bagian dari rencana Christina dan Christina nggak berusaha untuk mengingkari janjinya. Rio yang saat ini sedang melepas rantai dan mengikat Christina, kemudian menjelaskan kalau ada banyak orang yang mengharapkan Christina tuh bisa terus hidup. Karena itulah ia akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Rio bahkan rela untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan Christina. Kalau keberadaan Duke Arbor adalah masalahnya, ia tuh bisa menangkapnya sekarang juga dan menjadikannya sandera. Kalau orang tua Christina disandra, maka Rio juga bisa menyelamatkan mereka. Bahkan kalau perlu, Rio juga bisa merebut ibu kota Beltram sekarang juga. Nah, tapi meskipun begitu, Christina tetap menolak untuk diselamatkan dan bilang kalau ia tuh harus mati di sini. Nah, saat itu akhirnya giletin yang mengikat leher Christina pun terlepas. Saat ia melihat ke belakang ke wajah Rio, ternyata Christina tuh sedikit menangis. Rio kemudian mengatakan kalau Christina tuh jangan bilang ia harus mati dengan wajah yang seolah ingin terus hidup. Rio kemudian segera menggendong Christina dan langsung terbang ke langit. Tapi ketika mencapai ketinggian tertentu, tiba-tiba Lina muncul dan menghalangi Rio. Di sekitar mereka juga terlihat semacam penghalang raksasa yang menyelimuti ibu kota Beltram, seolah nggak membiarkan Rio dan Christina untuk kabur. Tentunya itu semua adalah ulah Lina. Lina kemudian mengatakan kalau Christina Beltram itu ditakdirkan untuk mati di sini. Lina kemudian membuat banyak lingkaran sihir yang terus menyerang Rio. Rio pun berusaha menghindari semua serangan Lina sambil menggendong Christina. Rio kemudian bertanya apa maksud Lina. Bukankah tadinya Lina tuh setuju untuk membantu Rio menyelamatkan Christina? Lina pun menjawab bahwa dalam arti tertentu memang benar. Tapi ia tuh nggak akan menolong Christina Beltram. Rio tentu saja kebingungan apa maksudnya. Tapi Lina bilang kalau Rio tuh harusnya tahu apa maksud dan keinginan Lina. Rio pun di sini kepikiran tentang saran Lina sebelumnya untuk menjadikan Christina sebagai familiarnya. Dan ternyata memang benar itulah tujuan dan keinginan Lina yang sebenarnya. Lina menjelaskan kalau nggak seperti ini, ia tuh tahu kalau Rio pastinya nggak bakal menjadikan siapapun sebagai familiarnya. Rio di sini mulai kesal. Tentu saja Rio tuh nggak mungkin melakukan itu di situasi seperti ini. Apalagi saat ini ia tuh masih nggak perlu untuk melakukannya. Nah, sambil terus menghindari sihir dari Lina, Rio mencari cara untuk kabur. Di sini Lina kemudian menjelaskan bahwa sebaiknya Rio tuh nggak berpikir kalau ia bisa mengalahkannya dengan mudah kalau ia terus membawa Christina. Mendengar itu Rio pun di sini menjawab kalau ia tuh nggak perlu mengalahkan Lina. Rio cukup kabur dan menghancurkan penghalang Lina saja. Dengan begitu Rio pun langsung terbang ke arah penghalang dan mulai mengumpulkan energi sihirnya untuk menghancurkan penghalang Lina. Nah, ketika Rio pergi, di sini Lina tuh tetap santai dan bilang kalau ia udah menduga bahwa Rio akan melakukan itu. Di sini juga dijelasin kalau ternyata efek penghalang Lina itu adalah memindahkan targetnya yang saat ini adalah Rio dan Christina kemanapun yang ia mau dalam area penghalang. Jadi saat ini Lina tuh bisa aja memindahkan Rio dan Christina kemanapun yang ia mau di dalam area penghalangnya. Nah, karena itulah ketika Rio akhirnya ingin menyerang dan menyentuh penghalangnya, tiba-tiba ia tuh menghilang dan kembali berpindah ke hadapan Lina lagi. Ketika Rio kembali, Lina kemudian menyambut Rio dan mengatakan selamat datang kembali sambil tersenyum. Nah, masalahnya setelah diteleportasi paksa, sosok Christina yang tadinya ia gendong itu udah menghilang. Rio pun di sini jadi panik. Ia kemudian melihat sekelilingnya dan mencari Christina. Tapi tiba-tiba Lina menunjuk ke bawah dan menjelaskan kalau Christina saat ini udah kembali ke panggung eksekusi. Menyadari itu, Rio langsung buru-buru turun ke bawah dan ingin menyelamatkan Christina.
Tapi tentu saja Lina tuh nggak membiarkan Rio untuk melakukannya. Jadi ia pun langsung membuat banyak lingkaran sihir untuk menghalangi pergerakan Rio. Rio segera menghancurkan lingkaran sihir yang diciptakan oleh Lina. Tapi sebanyak apapun Rio menghancurkannya, lingkaran sihir Lina di sini tuh nggak ada habisnya. Apalagi Lina tuh di sini terus menciptakan lingkaran sihirnya tanpa rapalan mantra. Jadi mau nggak mau, Rio tuh harus mengalahkan Lina dulu. Rio pun di sini akhirnya makin kesal. Ia mengacungkan pedangnya ke arah Lina dan menyuruhnya untuk minggir. Bukannya takut, di sini Lina tuh malah nantangin balik. Lina menjelaskan kalau saat ini mereka berdua bertarung habis-habisan dengan niat membunuh. Memang benar Rio tuh akan memiliki peluang untuk menang yang lebih tinggi. Tapi di sini Lina kemudian mengubah wujud dan penampilannya kembali menjadi Miharu. Sambil tersenyum jahat, Lina kemudian bertanya apakah Rio akan tega membunuh Miharu. Sementara itu kita berpindah ke POV Christina. Setelah diteleportasi paksa oleh Lina ke panggung eksekusi lagi, Dio Carbor segera memerintahkan siapapun di sekitarnya untuk menghabisi Christina dan menjalankan eksekusinya dengan benar. Tapi saat ini para Algojo dan prajurit itu udah terkapar dan gak bisa bergerak lagi karena ulah Rio tadi. Nah saat itu tiba-tiba Duke Huguenot mengatakan kalau ialah yang akan melakukannya. Duke Huguenot kemudian mengambil tombak yang tergeletak di dekatnya dan maju ke hadapan Christina untuk menghabisinya. Di sini Duke Huguenot berpikir kalau ia tuh harus melakukan ini semua agar rencana mereka berdua tuh berjalan lancar dan agar semua pengorbanan yang mereka lakukan sejauh ini gak sia-sia. Ketika menyadari yang mendekat adalah Duke Huguenot, Christina pun di sini tersenyum dan mengatakan kalau Duke Huguenot memang yang terbaik. Ia kemudian memerintahkannya untuk membuktikan kesetiaannya. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Duke Huguenot pun menjawab bahwa kesetiaan seumur hidupnya akan ia persembahkan pada Christina. Setelah itu, ia pun langsung menusukkan tombaknya ke dada Christina hingga tembus. Tentunya di sini Christina tuh merasa kesakitan dan tubuhnya sedikit terkejut. Duke Huguenot di sini mulai nangis dan tangannya juga gemetaran. Duke Huguenot kemudian minta maaf. Tapi Christina bilang gak apa-apa dan ia memintanya untuk melanjutkannya. Dengan begitu Duke Huguenot pun memutar tombaknya lalu mencabutnya dari tubuh Christina. Setelah itu tubuh Christina pun ambruk ke lantai dan ia tuh berlumuran dengan darah. Duke Carbor terlihat mulai naik ke panggung dan memuji Duke Huguenot. Tapi di sini Duke Huguenot tuh cuman berdiri terpaku sambil menatap tangannya yang memegang tombak. Nah saat itu Rio akhirnya muncul dan tiba di panggung eksekusi. Tapi ketika ia tiba semuanya tuh udah terlambat. Christina yang berlumuran darah udah terkapar di tanah. Dengan wajah yang sangat terpukul, di sini Rio pun langsung mendekati dan menggendong Christina. Rio kemudian menggunakan kristal teleport pemberian dari Desa Roh untuk berpindah dan berteleport bersama Christina ke Desa Roh. Dengan begitu, Rio dan Christina pun menghilang dari panggung eksekusi. Sekarang latar tempat kemudian berpindah ke Desa Roh. Di suatu mata air yang ada di dekat Desa Roh, di sana tiba-tiba muncul Rio yang baru aja udah berteleport sambil membawa Christina. Rio segera membaringkan Christina lalu mengenakan seni roh penyembuhan pada Christina. Tapi mau sebanyak apapun Rio berusaha, luka Christina tuh di sini sangat fatal dan sebenarnya ia tuh udah nggak bisa tertolong lagi. Saat itu dengan kesadaran yang tersisa, tiba-tiba Christina tuh memanggil nama Rio. Di sini Rio terkejut karena bagaimana bisa Christina mengingat dan mengetahui identitas Rio yang seharusnya udah kena efek aturan Tuhan. Nah saat itu tiba-tiba muncul suara di belakang Rio yang menjawab pertanyaannya. Ternyata itu adalah Lina. Lina menjelaskan bahwa aturan Tuhan itu bekerja pada jiwa. Fakta bahwa Christina mengingat Rio itu berarti ia udah hampir mati. Tanpa harus berbalik, Rio di sini langsung tahu pemilik suara itu adalah Lina. Rio di sini cuma mengerutkan keningnya dan mengabaikan Lina. Sementara itu Christina yang sekarat tiba-tiba bergumam dan mengatakan bahwa ia tuh merasa kesepian saat ia melupakan Rio. Sebelum ia mati, di sini Christina tuh punya permintaan terakhir, yaitu Christina pengen kalau Rio tuh memeluknya. Mendengar itu, wajah Rio pun di sini berkerut sedih.
Ia juga berpikir kalau Christina tuh bisa mati kapan saja. Karena itulah ia kemudian menghentikan sejenak penyembuhan yang sia-sia dan memprioritaskan keinginan terakhir dari Christina. Dengan begitu, Rio pun di sini memeluk lembut tubuh Christina. Setelah itu Christina kemudian tersenyum dan mengatakan kalau ia sangat senang. Seolah semua keinginannya udah terpenuhi, kekuatan dan kesadaran Christina pun di sini menghilang sepenuhnya. Nah, setelah itu, Lina kemudian mengatakan bahwa Christina Beltram udah mati. Rio, yang seolah nggak menerima fakta, tetap berusaha meneruskan seni roh penyembuhannya. Lina menjelaskan bahwa Christina tuh udah mati. Semuanya udah terlambat. Seni roh saja nggak bakalan bisa menghidupkan Christina kembali. Mendengar itu di sini Rio langsung membentak Lina dan menyuruhnya untuk diam. Tapi bukannya diam, di sini Lina tuh tetap mengoceh dan menjelaskan kalau penyembuhan Rio tuh sia-sia. Lina kemudian menjelaskan kalau Rio menjadikan Christina familiarnya, maka Christina tuh bisa hidup lagi sebagai Christina, bukan Christina Beltram. Di akhir, Lina kemudian bertanya apakah Rio tahu caranya. Cara untuk menjadikan Christina menjadi familiarnya. Nah, jadi mungkin itulah semua untuk pembahasan seri Gensoki volume 27 ini. Volume kali ini berakhir sedih dengan kematian Christina. Tapi di sisi lain kita benar-benar mendapatkan karakter development yang masterpiece untuk Doi. Nah, sekarang Rio udah nggak punya pilihan lain selain menjadikan Christina sebagai familiarnya. Bagaimana kelanjutannya, kita akan lihat nanti di volume berikutnya. Oh iya, volume 27 ini adalah volume terbaru untuk saat ini. Jadi kita harus nunggu volume 28-nya rilis dulu. Setelah volume selanjutnya rilis nanti, kita akan langsung membahasnya seperti biasa di channel ini. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.